Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Lastri Lala dengan judul asli Cermin Pembawa Petaka. Bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan bagaimana dengan kisah kita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cermin Pembawa Petaka. Malam itu, Sisi melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dan ketika itu ada nenek tua yang menyeberang jalan. Mobil yang Sisi gunakan menyerempet nenek itu, dan mobilnya pun berhenti. Terdengar keras suara rem dari mobil Sisi. Lalu Sisi membuka pintu mobil dan ingin membantu nenek yang ditabraknya tadi. Loh, nenek yang tadi kemana? Kok nggak ada? Tanya Sisi di dalam hati. Ketika Sisi hendak masuk mobil, kaki Sisi menginjak sebuah benda. Ternyata benda itu adalah sebuah cermin yang sangat cantik. Tanpa pikir panjang lagi, Sisi langsung mengambilnya dan kemudian masuk ke mobil. Di sepanjang perjalanan, Sisi terus memikirkan nenek yang ia tabrak. Kemana jasad nenek itu? Dan apabila lari mungkin akan terlihat oleh Sisi kala itu. Sesampainya di rumah pamannya, Sisi bertanya pada bibinya, "Bibi, tadi aku menabrak nenek-nenek, tapi setelah aku keluar, kok gak ada tuh nenek?" Kata Sisi pada bibinya. "Kamu nabrak nenek itu di mana?" Tanya bibinya penasaran. "Di jalan Sapi, Bi. Ya lumayanlah, dekatlah dari rumah bibi ini," jawab Sisi kemudian. "Apa? Ya Allah Sisi, tempat itu sangat berbahaya. Penduduk di sini gak berani loh lewat jalan itu kalau malam," sahut bibinya Sisi. "Ya maaf Bi, Sisi pikir itu kan jalan pintas." "Ya sudah, jangan diperpanjang lagi. Lagi pula Sisi gak kenapa-kenapa kan?" sahut pamannya dari balik pintu. "Enggak kenapa-kenapa kok. Ya udah, Sisi mau ke kamar," jawab Sisi sambil melangkah menuju kamar Irena sepupunya itu. Angin bertiup kencang dari jendela kamar, tapi tak membuat Sisi merasa terganggu. Ia kemudian merebahkan tubuhnya di kasur sambil memejamkan matanya. Beberapa detik ia memejamkan mata, nampaknya ia pun mulai gelisah. Sisi kemudian bangun dari tempat tidur dan melihat Irena nampak tidur pulas di sampingnya. Dan tanpa sengaja, ia pun menoleh ke arah jendela dan betapa kagetnya dia. Dia melihat nenek yang ditabraknya tadi berada di sisi jendela. Sisi pun sontak berteriak, "Ah, tidak!" Teriakan Sisi membuat seisi rumah bangun dan menghampiri Sisi. "Ada apa sih? Kamu kenapa?" kata Irena sepupunya Sisi. Tadi aku melihat nenek tua di situ," jawab Sisi sambil menunjuk arah sisi jendela. "Mana? Gak ada ah," kata Irena kemudian. Krek, pintu kamar terbuka dan ternyata itu bibi dan paman. "Ada apa kalian?" tanya paman Sisi. "Tadi Sisi lihat nenek yang Sisi tabrak di pojok jendela. Tadi paman, asli tadi," jawab Sisi. Sudah, kamu tidur aja. Gak ada apa-apa kok. Mungkin kamu cuma teringat saja," kata bibinya Sisi. Paman dan bibi keluar kamar. Sisi dan Iren kembali tidur.
Pagi itu Sisi hendak mengambil cermin yang ia temukan tadi malam, tapi ternyata tidak ada. Dan Sisi bingung mencarinya ke sana kemari, tapi tak ketemu. Mungkin aku lupa naruh saja, gumam Sisi di dalam hati. Pagi keponakanku Sisi, sapa bibinya. Pagi juga Bi, aku buru-buru ke kampus ya, soalnya ada urusan ya. Dah, jawab Sisi sembari langsung pergi. Sesampainya di kampus, ia menuju toilet buat benerin make upnya. Tapi tak disangka, cermin itu ada di bawah kaki Sisi. Kemudian Sisi mengambilnya dan membuang cermin itu tanpa melihat bayangan yang ada di cermin. Tadi pagi ku cari kau gak ada. Sekarang kenapa nongol di sini? Gumam Sisi dengan nada kesal, lalu membuangnya di tempat sampah. Hai Sisi, sapa Ria dan Pani. Hai juga, ayo ke kelas, jawab Sisi. Kalian ke kelas aja dulu, aku mau make upan dulu nih, jawab Pani. Oke, sahut Sisi kemudian. Saat Pani di toilet, ia menemukan cermin tadi, lalu dimasukkan dalam tasnya dan pergi menuju kelas. Hai guys, aku punya sesuatu nih, cermin cantik, kata Pani. Wah, keren juga nih cermin. Kamu nemu di mana? Tanya Ria. Di toilet. Oh gitu, pas tadi kamu mau make upan ya? Obrolan mereka pun terhenti. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Tetapi Pani belum keluar juga dari kampus. Tinggal ia sendiri saja. Saat itu dia lelah dan ingin membersihkan wajahnya dengan pembersih yang ada di tasnya. Ia pun mengambil cermin yang ia temukan tadi pagi. Saat ia memandang cermin, di dalam cermin itu ada bayangan nenek tua. Sontak, cermin itu dibantingnya dan pecah. Tetapi aneh, bayangan nenek itu keluar dan mencekik leher Pani hingga tak bernyawa lagi. Dan tubuh Pani pun tergeletak di lantai. Keesokan harinya, mayat Pani ditemukan oleh anak-anak kampus tersebut. Ada apa nih, kok rame banget? Tanya Sisi pada salah satu anak kampus, karena Sisi baru datang saat itu. Pani, temanmu meninggal, jawab anak kampus itu. Apa? Sisi menangis seketika mendengar dan melihat kabar itu. Setelah kepergian Pani, Sisi dan Ria merasa sedih. Ri, apakah kepergian Pani ada kaitannya dengan cermin itu? Tanya Sisi. Memangnya kenapa dengan cermin itu? Jawab Ria. Ayo sekarang ke rumah bibiku dan aku akan menanyakan tentang hal ini, sahut Sisi sambil melangkah pergi. Saat tiba ke rumah bibinya, Sisi pun menyalakan klakson dengan terus-menerus. Akhirnya, bibi Sisi kemudian keluar dari rumah. Kok baru pulang sih? Tugas kuliah numpuk ya? Tanya bibi Sisi. Enggak kok Bi. Oh ya Bi, ini temanku namanya Ria, lanjut Sisi. Oh, selamat datang, ayo masuk, sahut paman di belakang bibi. Paman, Sisi mau tanya, kemarin kan aku nabrak nenek, terus hilang tuh nenek. Malahan aku dapat cermin, ini cerminnya, kata Sisi sambil menunjukkan cermin yang dibawanya. Masya Allah, ini cermin petaka, kenapa kamu bawa? Tanya paman Sisi. Cermin ini udah aku buang, malah ditemuin Pani temanku. Dan Pani kemarin meninggal, jawab Sisi. Iya om, gimana caranya supaya cermin tidak mengganggu kita? Lanjut Ria kemudian. Ya sudah, malam ini kita kembalikan cermin ini di jalan yang ada nenek-nenek kamu tabrak itu ya, kata paman Sisi. Sendirian nih aku paman, kata Sisi kemudian.
Lah iya, karena itu satu-satunya cara, dan kamulah orang yang pertama menemukan cermin ini, sahut paman Sisi. Sisi pun merasa bingung dan takut. Namun apalah daya, mungkin ini memang jalan satu-satunya. Baiklah, aku akan mengembalikan cermin petaka ini, jawab Sisi. Malam pun tiba. Sisi, Ira, paman dan bibinya kemudian berangkat menuju jalan tersebut. Ketika tinggal beberapa meter lagi, kemudian paman dan bibi Sisi menyuruh Sisi jalan sendirian. Paman, bibi dan Ria keluar dari mobilnya, kemudian menunggu Sisi di dekat sebuah pohon. Sisi kemudian melajukan mobilnya sendirian. Ketika Sisi sudah ada di tempat itu, di tempat pertama Sisi menabrak nenek itu. Kemudian Sisi pun membuang cermin yang dibawanya. Suasana tenang, disertai angin malam yang sepoi-sepoi. Setelah Sisi membuang cermin itu, tidak ada suatu keanehan. Sisi pun merasa lega. Kemudian ia bermaksud untuk pulang dan menjemput bibi dan pamannya juga Ira. Kaget saat Sisi menjalankan mobilnya, Sisi melihat dari spionnya Sisi dikejar oleh nenek-nenek, dan ternyata nenek itu adalah nenek yang Sisi tabrak dahulu. Sontak Sisi pun melajukan mobilnya dengan kencang. Namun anehnya, nenek itu tetap mengejar. Sampai akhirnya nenek itu pun berada di sebelah spion Sisi. Nenek itu pun berkata, "Kau akan aku jadikan tumbal." Suara itu menjadikan Sisi gemetar dan mengendalikan mobilnya dengan sangat cepat namun tidak terkendali. Dan kemudian brak, mobil Sisi menabrak sebuah pohon. Sisi pun tergenset di balik kemudi mobilnya. Tidak lama kemudian, Sisi pun menghembuskan napas terakhirnya. Nah, demikianlah sahabat cerita kita kali ini, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.